Tapi kalau cewek biasanya gengsi ya, memulai pembicaraan terlebih dahulu ya. Kalau cowok kan enggak kan? Enggak, kalau Yayu sih kayaknya enggak. Gimana Yi? Kalau lu gimana Yi? Kalau Yayu terlalu agresif. Kalau Yayu agresif orangnya. Halo semua, masih di Ruang Drama bareng gua Doni, Pram Rama, dan Mrs. Yai. Hari ini kita akan ngebahas bagaimana caranya ngedeketin gebetan. Nah, buat kalian, hai para jombloan dan jomblowati, wajib nonton video ini sampai habis ya. Kalau kalian mau mendekati gebetan kalian, lagi masa-masa PDKT nih, apa yang harus dilakukan pertama kali? Yang harus dilakukan pertama kali adalah cari tahu latar belakang gebetan kamu. Nah, ini penting banget nih, ya. Ya, jangan sampai kalian salah. Nah, telusurin dulu latar belakangnya. Dia udah punya cowok atau udah punya cewek apa belum? Jangan sampai nanti kalian udah melakukan usaha yang sedemikian rupa ternyata dia sudah punya cowok. Tapi nggak apa-apa, selama janur kuning belum melengkung masih bisa disalib. Bener kan? Iya. Tapi ngomong-ngomong soal tikung menikung nih ya. Rama jagonya. Tikung menikung. Kalian Rama punya pengalaman jagonya. ditikung atau menikung? Wah, gua nggak pernah. Gua soalnya bukan Valentino Rossi. Gak pernah ditikung tapi nikung ya Kak? Oh iya. Gua ditikung justru. Gua pernah punya pengalaman buruk soalnya. Tadi lo gak ada katanya. Oh, salah jawab gue ya. Pernah gue suatu masa deketin cewek, bantuin dia selagi skripsi. Pas dia sidang terakhir, gue anterin paginya, gue ke kantor kan. Siangnya gue teleponin, gimana udah ini? Wah udah lulus ini gini, terus ya udah ntar kita ketemuan ya malam. Gak dibalas tuh sampai sekarang. Yo, cerita lu penuh dengan ini ya, dengan inspirasi ya. Yang kedua nih, kalau mau gebet seseorang, mulai pembicaraan terlebih dahulu. Bisa kayak pura-pura salah chatting. Jadi pura-pura salah chat, misalnya sok-sok kenal. Rumah kamu di komplek ini ya? Sama tuh, kayak deket rumah temen aku. Padahal kompleknya beda. Pura-pura mampir ya. Mampir, ternyata kompleknya di sebelahnya. Ya. Jangan lakuin kesalahan bodoh kayak gue ya. Tapi lu dulu pernah kayak begitu nggak? Terus apa lagi? Memulai pembicaraan terlebih dahulu. Nah itu itu kelakuan gue. Itu cerita pribadi. Ceritanya. Itu ceritanya. Itu temennya Pram soalnya. Oh, itu ya. Lucu. Namanya lucu ya. Lucu. Tapi kalau cewek biasanya gengsi ya, memulai pembicaraan terlebih dahulu ya. Kalau cowok kan enggak kan? Enggak, kalau Yayu sih kayaknya Gimana enggak. Yi? Kalau lu gimana Yi? Kalau Yayu terlalu agresif. Kalau Yayu agresif orangnya. Itu. Tapi kalau gue Itu yang enak tuh. ngechat. Enak apa? Gimana? Oh, maksudnya itu yang bagus. Inisiatifnya tinggi gitu. Oh iya. Lu pernah ada pengalaman gitu? Scorpio tuh emang bagus. Tapi nggak pura-pura ngechat, nggak pura-pura sok kenal. Pura-pura kepencet nelpon aja. Oh. Tapi kalau gue dulu pernah naksir cowok duluan nih. Tuh Yayi banget tuh. Yang dia drummer. Bukan, lo mah kayak drummer yang gitaris. Kalau yang gitaris gue tahu. Oh, yang gitaris. Gitaris yang mana? Gitaris yang mana? Yang dagu lancip, yang dagunya lancip. Ini mau gue buka kartu apa mau dibukain deh kartunya ini? Iya, jadi ini udah lama banget. Jadi gue suka sama cowok duluan. Terus dia waktu itu
ada acara nih di suatu tempat, tapi gue udah tahu dia tuh punya acara di situ. Jadi gue dateng sama temen-temen gue tuh pura-pura nggak sengaja ketemu gitu. Lo ngapain di sini gitu kan? Cewek gitu cewek ya? Cewek tuh gitu juga kadang-kadang ya, suka ini ya, suka cari perhatian ya cewek ya. Tapi lakinya emang gak suka sama gue sih kak. Hah? Tapi lakinya emang gak suka sama gue, jadinya Sedih ya. Sedih. jadi gue melewatkan nomor 1 tadi berarti. Iya, karena lu men-skip ya. Lu nggak tahu latar belakangnya. Iya. Siapa tahu tuh cowok sebenarnya suka sama lu tapi karena udah punya cewek jadinya gimana gitu. Jadi dicuekin. Iya. Sedih ya. Sedih ya. Dulu lah, udah dulu lah itu. Tapi nggak apa-apa, selama belum melengkung janur kuning masih bisa. Selama bendera kuning belum Jangan ada. dibahas. Loh, bendera kuning Bendera meninggal kuning. dong. Mati dong. Cuma bendera kuning. Oke, selanjutnya nih langkah yang ketiga. Mulai dengan temenan terlebih dahulu. Cia. Gimana tuh? Ada yang punya pengalaman nggak? Soalnya gue sih nggak pernah ada langsung temenan, gue langsung jadian. Oh, jalur ini ya, lo jalur pintas ya. Itu. Hah? Soalnya gue nggak percaya temenan cowok cewek tuh nggak percaya gue. Kenapa? Gue soalnya bukan orang yang memantaskan, tapi gue orang yang memaksakan. Ya. Gimana coba? Kado nih dong. Oh, yang paling tua dulu, masih lebih yang paling banyak tua nih. dulu. Yang paling tua dulu. Ya, jadi biasanya itu kan kita nggak bisa langsung gue suka sama lu kan enggak kan. Jadi masuknya itu biasanya mulai dari pertemanan dulu. Karena kalau misalkan Bagus. ya, Terus kalau Kak Pram gimana? gue belum Jadi selesai. kalau gua, belum ya? Gue belum selesai. Iya. Hari ini hari pembalasan ya. Oh, gila. Hari Ini pembalasan. manusia dendaman semua di sini. Iya, kita dendam semua. Woy. Dendam tuh yang ditepok, dendam Wah. langsung. Kamu kerjanya apa? Nah, dendam. Gendam. Enggak tahu, enggak ada yang tahu Kak. Udah. Itu gendam. Gendam. Gendam tuh robot. Gundam. Gendam tuh Udahlah roti. teman-teman, ada yang mau cerita? Gandum, itu gandum. Kesel. Sebelah gue kesel nih. Itu gandum. Gue kapan ceritanya cuy? Oh ya. Lanjut ya. Terus. Nggak boleh sama orang tua, nggak boleh gitu, ntar kualat loh. Ya. Sama orang tua harus Iya. nurut. Kualat. Ya silakan Mas. Nggak boleh. Silakan Mas Doni. Nah, jadi biasanya kalau mau sukses itu harus berawal dari Oke, jadi gitu ya. Jadi gitu. Oh, belum. Jadi awalnya itu kalian harus mulai dari temenan dulu. Karena apa? Karena biasanya kalau misalkan kalian tiba-tiba datang terus menyatakan perasaan atau kelihatan banget lagi PDKT gitu, biasanya orang itu akan menghindar. Gitu. Tapi banyak juga loh yang terjebak di zona pertemanan ini ya. Oh, Ya kan? friendzone apa? Ayo Yai, Friendzone ceritain. namanya. Friendzone. Ya, sering nih friendzone nih. Gimana Yi? Ya Ceritain justru, dong, Gi. ya justru tersangkanya. Ya justru tersangka untuk friendzone. Oh, dia Oh. ini. Korbannya dia banyak, Cowok-cowok. Salah satunya yang pakai topeng ini kayaknya korbannya ya. Iya. Oh iya. Korbannya aja nih. Gosipnya katanya gitu gosipnya ya. Iya, korbannya aja nih. Ah. Iya. Nempat. Ayo. Langkah apa Langkah sih? yang keempat. Mm-mm. Langkah yang keempat adalah jadilah pendengar yang baik buat dia. Nah, Woi, Nah. gimana tuh contohnya? Gimana? Gimana tuh? Enggak kok, gue Siapa mau ditembak-tembak mulu dari tadi sih. Ih, siapa Tapi nembak lu tolak sih. banget. Kan lu emang tolak. Kan emang diterima kalau nembak. Oh, iya. Enggak sih, ditolak sih. Nah ya udah, nggak bakal nembak jadinya. Ya udah, jadilah Gimana pendengar contohnya? baik buat dia. Jadi kan kalau Seperti masa-masa- apa? Masa bisa diem dulu nggak Kak? Oh, iya. Gini mau. Tahu nih. Ngegas mulu. Gue Ngegas mulu. gue pusing jadi. Oh, gara-gara Parah dong. kalimat tadi. iya. Nggak boleh sebut merek ya? Gara-gara 10 Oktober. Berapa Oktober? Apa? Siapa 10 Oktober? Ini gara-gara friendzone skip. ini. Terus. Friendzone ini. Terus. Ya lanjut. Terus. Minuman kali friendzone.
Ya jadi kan kalau masa-masa PDKT Itu my zone, itu my zone, itu my zone. Terima kasih sudah dijawab. John. Ya jadi kan pasti ada. Apa kabar John? Gini John, jadi John. Oke, Gak jawab. ya jadi kan nanti akan ada fasenya kalian telepon-teleponan, video callan, pasti kan akan tuker cerita nih satu sama lain. Biasanya perempuan itu kan lebih senang untuk didengarkan daripada mendengarkan. Tapi berhubung lagi PDKT nih, ya sudahlah kita menjadi orang yang menjadi pendengar yang baik lah buat dia. Walaupun kadang kalau dia lagi cerita gue suka ketiduran. Oh, jadi kayak dongeng ya. Langkah kelima adalah tunjukkan kalau kamu juga mempunyai hobi yang sama dengan si dia. Gitu. Tunjukin. Gue biasanya, wah nih cewek bodinya kok oke banget nih, kayak Sarah Connor gitu kan bodinya. Langsung lah, wah dia sukanya nge-gym. Oke, langsung tuh gue siapin. Pas lagi video call, halo kamu lagi apa? Gitu kan. Enggak, dia Itu lagi olahraga nih. Lu harus cari tahu hobi apa yang kira-kira menurut lu bisa lu imbangi gitu. Kalau dia hobinya main Barbie, udah, lu juga ikut main Barbie. Gitu. Pala lu pusing aja. Jadi Pala Barbie gitu kan. Wow. Jadi Kalau dia hobinya jalan-jalan, lu imbangin di rumah aja gitu. Itu emang lu pelit. Bukan pelit, mager. Oh, Sama mager. lagi PSBB ya. Lagi PSBB ya, jadi belum boleh kemana-mana. Jadi di rumah aja gitu. Mager. Oh lu sekarang jadi tukang bangunan. Jadi Mager, ngecat. Gak dapet ya? dapat. ya jadi untuk poin yang kelima ini ya kalian harus lihat-lihat juga ya. Kalau kira-kira kalian nggak bisa ngikutin hobinya ya paling tidak kalian satu frekuensi lah, bisa ngomongin ketertarikan Ngomongin yang orang. sama dalam satu hal. Ngomongin orang. Ya. Langkah yang keenam, jangan sering ngegombal. Nah, itu mah doni banget itu. Tuh, Loh, kok gua? samping gua nih. Kok gua? Siapa? Itu aja pakai lope-lope tuh, kode-kode. Oh iya, Mm-mm. doni. Nah lu sebagai perempuan tuh gimana sih ngelihatnya kalau lu misalkan Digombalin. nemuin atau lu lagi di PDKT sama seorang cowok yang ternyata dia suka banget ngegombal? Soalnya kalau cowok suka ngegombal, sebenarnya cowok itu kan kelihatan nih dari bahasa dia chat ke kita, cowok ini ganjen atau enggak gitu. Nah, kalau dia menurut kita ganjen, bisa jadi dia melakukan itu ke banyak orang juga. Kalau ngegombal, kayak kalau ngegombal udah basi deh, ngedeketin orang pakai ngegombal mah udah nggak musim. Soalnya Ya, gombal sama romantis itu adalah dua hal yang berbeda. Oh, Gue- bedanya apa tuh? Menurut apa? Gue suka Apa bedanya? gue Apa bedanya? suka kalau romantis gue suka, kalau ngegombal gue lebih jago kayaknya. Oh, Tapi kalau cowok, Ya, gue kalau boleh ya. cowok Boleh. digombalin sama cewek, nah itu Oh, gua langsung pikir kena, ya Masa sih? berbeda pasti Langsung. hasilnya. langsung lepak-lepak. Masa? Coba gombalin gue, Yi. Gue lagi mikir dari tadi belum dapet. Gagal. Langkah nomor 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadilah sosok yang menghibur. Ya. Seperti contohnya gini ya, ceritain hal-hal yang menurut dia tuh lucu, menurut dia itu menghibur. Jadi misalkan gini, tahu nggak sih kemarin aku lihat temanku si Rama Awas kecebur kalau got. nggak lucu. Awas Nah kalau nggak gitu. lucu. Gagal, lebih kurang. Enggak. Gagal. Tapi gue punya cerita nih, gue punya cerita yang pasti lucu. Lucu. Nih, Kenapa? gue punya cerita nih. Jadi ini cerita tentang bokap gue sama teman dia yang lama. Oh, gue tahu. Jadi dulu itu bokap gue sama temannya namanya kan bapak gue namanya Pak Bambang ya, bapak gue Pak Bambang. Nama teman bapak gue tuh namanya Pak Hasim. Berdua tuh naik motor berduaan, naik motor boncengan, mau ke warung depan mau beli rokok, ya kan? Yang bawa motor itu Pak Hasim.
mereka naik motor tuh nggak pakai helm, ya kan? Nggak pakai helm, tiba-tiba di depan lampu merah ada polisi. Minggir lah itu kan, di stop lu. Bapak gua sama Pak Hasim di stop, minggir. Minggir, gitu kan? Udahlah, polisi nyamperin set. Pak Hasim bilang, "Selamat sore Pak, kenapa Pak?" Langsung polisi gini, "Sore Pak, mana SIM?" Pak Hasim bilang, "Itu ke depan beli rokok." "Mana SIM?" "Beli rokok Pak, di depan beli rokok." "Mana SIM?" SIM. "Oh SIM Pak, SIM." Dikira nama dia, dikira namanya Hasim kan. Dikira minta nama dia Hasim, mau kemana. Berarti dia mintanya SIM. Enggak lucu ya? Enggak lucu ya? Semenitnya dipotong aja ntar ya. Enggak lucu ya? Enggak lucu ya? Pertanyaan enggak lucu ya? Kok gue ketawa ya ternyata ya? Gue pengen gak ketawa takut kualat sama Pak Bambang. Enggak lucu ya? Enggak lucu ya? Kalau bapak gue kemarin ngumpul ketemu sama komunitas Bambang gimana? Lucu nggak tuh? Nggak, udahan aja lah Kak. Udah langsung. Nah, habis itu apa Kak? Nomor depan. Ya, nggak heran sih kalau Yai akhirnya nggak jadi mau sama lo. Iya. Karena step ini aja lo nggak bisa laluin. Gagal. Stepnya. Gimana ketemu raja terakhir lu? Hey. Tuh, ada datang lagi nih, siapa? Iya, nih kita tamu kita seperti biasa kemarin. Ini adalah Master of Ini Law. ahlinya nih. Kan lihat tuh. Itu Pak Hasim. Pak Bambangnya. Ini Pak Bambang. Numpak apa? Numpak Isuzu. Dia nggak denger. Nggak apa-apa. Numpak apa? Numpak Isuzu. Oh iya, numpak Isuzu. Itu siapa Pak? Oh, ini Pak Hasim nih. Oh, pasti itu. Pak Hasim nih. Si mana SIM? Di mana? Itu lagi naik gunung ya, naik motor ya. Naik motor tuh. Aduh. Gunung kita nggak ada. Jadi guys, dia nggak dengar. Jadi guys, semua yang kita ceritain di ruang drama ini kejadian nyata ya. Iya nih. Sosok di belakangnya Pram inilah sosok Pak Bambang. Cia. Udah. Lagi Kak di Pram, bokap lu mirip ini ya Pram ya. Tiba-tiba datang, tiba-tiba menghilang sendiri ya. Oh iya, hebat ya, keren. Hebat. Hebat. Itulah hebatnya Pak Bambang tuh. Pak Bambang. Ya guys, jadi step yang ketujuh adalah kalian harus jadi sosok yang menghibur buat gebetan kalian. Kalau bisa ngelucu, kalau nggak lucu coba lagi ya. Langkah yang ke-8 atau tips yang ke-8 adalah jadilah sosok yang penuh perhatian. Nah, ini. Sekarang gue pengen langsung tanya aja nih, kalau cowok itu lagi PDKT sama seorang cewek tuh paling seneng kalau bentuk perhatiannya seperti apa sih? Sebenarnya kalau pertanyaan udah makan atau belum, itu kan juga basi Kak. Kita juga makan kalau lapar. Sebenarnya perhatian kecil yang gue tangkap sih lebih kayak jemput pulang kerja atau ojek. Gue udah tau nih disatunya kayak gitu pasti. Atau ngeluangin waktu. Balik lagi sih, perempuan itu sangat bahagia ketika laki-lakinya mau meluangkan banyak waktu untuk dia. Nggak banyak waktu deh, kalau laki-lakinya lagi ada waktu senggang nyempetin, itu udah suatu bentuk perhatian. Nah tuh, kalau gue catat guys ya. Kalau gue simpel, gue tadi kembali ke topik tips yang nomor 4. Itu nomor 4 itu bunyinya apa nomor 4? Salah satu bentuk perhatian. Yang jadilah pendengar yang baik. Jadi ketika lu memberikan waktu lu untuk mendengarkan pasangan lu, itu sebuah bentuk dari perhatian. Hebat. Itu paling jos. Jadi yang tadi itu dia. Tips nomor 4,
Itu jadilah pendengar yang baik. Nah, itu salah satu bentuk perhatian kalian juga terhadap PDKT. Terhadap PDKT. Itu salah satu bentuk perhatian kalian terhadap gebetan kalian. Oke. Oke, next step. Tips Next selanjutnya apa? Nomor 9. Langkah berikutnya nomor 9. Gue udah mulai buka kacamata nih, ya kan? Udah mulai kacamata. Udah mulai gak kebaca ya. Tunjukkan kelebihanmu. Jangan Jadi buka. nomor 9, langkah 9 adalah tunjukkan kelebihanmu. Nah, makanya kenapa gue pakai topeng? Kenapa pakai topeng? Karena gue nggak punya kelebihan di muka gue. Karena muka gue tuh udah kekurangan. Jadi jangan lupa pakai topeng. Nah guys, jadi tips yang ke-9 adalah jangan ragu-ragu untuk menunjukkan kelebihan kalian ya. Yang dimaksud kelebihan itu misalkan kalian bisa ngedance gitu kan. Kalian tunjukin tuh ke gebetan kalian ngedance. Tiap ada kesempatan di depan gebetan kalian ngedance. TikTok. Mau makan ngedance ya kan. Mau jemput kerja ngedance. Mau ngantar ke sekolah misalkan ngedance juga. Jadi sering-sering tunjukkan keahlian. Kalau gue memang lebih suka kalau laki-laki itu menunjukkan pinteran. Apa sih bahasanya? Kalau dia itu pinter. Kecerdasannya. Kecerdasannya. Mungkin terkesan sombong ya kalau bilang dulu gue itu pernah ini loh, pernah itu loh, mungkin terkesan sombong, cuma gue sedang aja sih sombong yang berbobot gitu. Nah, tadi kan dari perspektif cewek ya. Sekarang dari perspektif cowok nih. Paling suka kalau misalkan tapi cowok jarang ya kalau digebet sama cewek. Walaupun ada sih. Tapi gue pikir kita yang di sini justru kita yang ngegebet cewek sih. Karena ada yang digebet kan. Tergantung. Apa yang digantung? Nah, itu. Tergantung apa yang digantung. Kak Rama udah tersenyum-senyum sendiri aja, dia lagi membayangkan sesuatu. Lagi mikir nih. Dia lagi memproses. Jadi kalau gua dia belum dapet dia. Kalau gua ngelihat seseorang wanita itu, yang gua lihat adalah cara pembawaan dia terhadap dunia sekitarnya. Apakah dia terlihat seperti keibuan yang sama-sama anak kecil tuh telaten, teliti. Apakah dia yang rajin untuk memberi pengetahuan pada anak kecil, atau apa dia yang suka bergaul sama anak kecil, gitu. Kalau itu gue senang banget. Kalau ngelihat ada perempuan yang sangat ngerawat anak kecil atau sangat mengayomi anak kecil atau mengayomi dunia sekitar, tuh gue sangat senang. Karena apa? Karena ketika nanti gue bersama dia, kehidupan sehari-hari, berkehidupan, maksudnya berpasangan seumur hidup gitu, misalnya jadi teman hidup, gue tenang. Kenapa tenang? Karena nanti anak gue berada di tangan yang tepat gitu. Wah, nih pasangan gue nih sangat keibuan sekali nih, gue tenang nih. Bentar anak gue jadi cerdas, jadi pinter, jadi baik, jadi soleh gitu kan. Nggak kayak bapaknya gitu, nggak kayak bapaknya ya kan, yang selengean ya kan, yang pergi pagi pulang pagi, nggak gitu. Jadi aman gitu kan. Jadi kalau nggak kayak bapaknya, dia anak siapa ya? Ya anak ibunya. Gitu. Jadi gue orangnya tuh visioner. Gue orang visioner. Jadi ngelihat ini gue lagi ngendalin pikiran Pram tau gue ini. Ini gue dari operan drama. Pikiran gue lagi gue kendalin pikirannya Pram. Gue melihat perempuan itu, ketika perempuan itu menjadi seorang keibuan, itu gue langsung kayak wow. Itu gue langsung kayak luluh lantak, langsung wah gila ini. Nanti gue kalau anak-anak gue nanti pasti cerdas, anak-anak gue pasti soleh. Okay. Itu dia. Itu harus. Jadi untuk para kalian perempuan-perempuan, bersikaplah selayaknya ibu kalian ya, yang menyayangi udah waktunya habis. Karena abangnya mau pindah ke SD lain ya, Pak ya. Terima kasih. Ya sekarang Rama, ayo Mak, lu gimana Mak? Ya langsung ke posisi ke-10. Nggak dapet. Dia belum dapet. Kak Rama tuh dari nggak ngerti kita ngomong apa. Ya mau ngomongin dia ngomongin Pram. Dia mau ngomongin keibuan.
Ya nggak apa-apa. Tapi kan dari perspektif lu, Mak. Gimana kalau lu? Ya sama sih. Contoh yang paling deket sih ya istri gue sekarang. Kenapa gue milih dia? Dulu sebelum kenal dia gue ada 5 kandidat lah. Banyak. Gue tahu semua tuh. Gue tahu semua. Ya. Di Jogja 1 ya kan. Di Bogor 1. Nggak usah disebutin. Iya pokoknya gue kenal istri gue sekarang tuh dicomblangin juga lah sama temen gue. Pas pertama kenal tuh kejadiannya luar biasa sih. Gempa bumi. KLB ya. KLB ya. Ini wabah ya. Bertemu di kafe, makan, dia yang bayarin. Kan itu udah sangat. Lu bikin malu lu. Lu bikin malu lu. Gimana harga diri lu sebagai laki-laki? Untungnya pas ketemu lagi dia mau kan. Wah ini cocok ini berarti untuk masa depan. Orangnya nggak baperan. Oh iya. Ya, jadi yang 10 apa, Yi? Utarakan isi hati kamu. Jadi mengutarakan isi hati itu bukan dalam artian sempit nembak ya. Bahkan kalau kalian bilang kalian lagi kangen pun itu kalian sudah mengutarakan isi hati kalian. Gitu. Jadi nggak perlu gengsi. Ingat ya. Nah ini juga penting. Poin yang ke-10 ini yang paling penting. Kenapa? Biar gebetan kalian tahu maksud dan tujuan kalian tuh pada akhirnya ngapain gitu. Jangan sampai juga terjebak ke zona atau terjebak di zona friend zone, zona pertemanan yang tadi tuh, ya kan? Seperti kasusnya sih udah ada di sini di yang di bawah saya ini. Bawah Kalau ini yang berdua terjebak dalam nih. friend zone, berarti langkah-langkah yang 10 tidak terlaksana dengan baik. Benar. Yeah. Oke, semuanya jadi tadi itu adalah 10 tips and trick dari kita. Nah, kalau kalian punya tambahan tips and trick yang lain, kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa kalian bagiin video ini juga, siapa tahu ada yang butuh tips and trick dari kita ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir dan semoga tips trik yang kita bagikan di episode kali ini bermanfaat buat kalian. Nah, jangan lupa buat subscribe, share, dan like-nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.